for you, Brian. I'm proud of you, bro. Bangga. Usia berapa sekarang? 14. Kelas 7. Kelas 7 berarti 1. Kelas 1 SMP, ya kan? Kelas 1 SMP sudah tahu riwayat masalah ini. Dan kalian tahu ini pelajaran kelas berapa? Ini pelajaran orang kuliah yang kitabnya dibikin oleh Abu Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di kota Mekah. Masya Allah. Baik, silakan disimpan. Tapi kalau misalnya udah dapat uang, tolong jangan dijajanin sembarangan. Nggak usah traktir mereka, nggak usah. Suruh belajar aja, ya. Ini tabung buat umrah, siapa tahu bisa umrah, insya Allah. Ya, ini baik. Ya, dasar. Silakan baik. Ya. Gak apa-apa. Orang kalau seneng itu suka lupa. Makanya kita diajarin sama Allah Ta'ala, kalau seneng jangan terlalu bergembira, katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah titipannya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling tampan. Alisnya hitam pekat, bulu mata lentik, hidung mancung, pipi agak kemerah-merahan, jenggot tebal, dada bidang, bahunya bidang. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ada satu Nabi yang ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, dikatakan sama Rasulullah, siapa ini? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Pipinya merah, bibirnya merah, kulitnya nggak terlalu putih, nggak terlalu gelap, bainahuma. Kemudian Allah SWT mengundang Rasulullah SAW untuk naik ke arsy Allah, didampingi oleh malaikat Jibril. Di dalam saat itulah Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ikuti aku, masuk ke dalam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wallahil azim, kalau aku geser sejengkal saja dari tempatku berdiri, aku akan hangus gosong terbakar karena nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya engkau Muhammad yang Allah ridhoi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj menggunakan sendal. Makanya di peci-peci itu ada gambar sendal, trompa. Kenapa? Asal muasalnya dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj menggunakan sendal sampai bertemu dengan Allah SWT. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa percakapannya? Ada tahu nggak? Apa yang diucapkan baginda Muhammad kepada Allah Ta'ala ketika pertama kali bertemu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Dalam sholat kita baca ini, dalam sholat kita baca ini, apa yang
dibaca, yang diucapkan baginda Muhammad ketika bertemu Allah Ta'ala, ketika melihat, ya ta'ajab, ketika ta'ajub melihat nurnya Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatu salawatu taibatu lillah. Stop. Ya Allah, kuhaturkan penghormatanku setinggi-tingginya. At-tahiyatul mubarakatu salawatu taibatu lillah, dan keberkahan setinggi-tingginya, dan salawat kepada Engkau setinggi-tingginya. Kalimat yang mulia itu kalau ditukilkan di ma'nawiyah dalam Arabiyah itu lebih dalam lagi. Kemudian apa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala diam saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab setelah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Allah jawab karena apa? Ini adalah manusia yang ditunggu-tunggu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Rasulullah jawab lagi. Rasulullah nggak mau sendirian kalau buat salam dari Allah. Rasulullah nggak mau sendirian. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa ibaratnya ini? Ibaratnya Rasulullah bilang, ya Allah jangan cuma hamba. Lalu siapa lagi? Assalamu alayna wa ala ibadillahil salihin. Para malaikat takjub. Kenapa? Ketika seorang manusia sempurna, manusia paling mulia kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berangkatkan satu-satunya nabi dan rasul yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda Muhammad SAW. Ketika Allah bersalam kepada beliau, beliau bilang apa? Jangan cuma saya, tapi umat-umatku juga. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lalu ketika itu para malaikat takjub mengatakan secara serentak, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kuncinya. Banyak di antara kita yang tahu perintah salat, tapi kenapa sulit banget buat khusyuk, betul? Kok susah banget buat khusyuk? Ayo. Allahu Akbar. Sendal gue di mana ya? Aduh, si Andri nilainya hancur banget lagi nih. Aduh, motor belum dikunci. Aduh, suami nungguin. Aduh. Kenapa? Khusyuknya sulit. Ini kisi-kisinya. Kalau pengen sholat khusyuk, yang pertama, ada yang bawa pulpen sama kertas? Catat. Yang pertama adalah dari mulai wudhu. Strip 1, hudurul qulub, menghadirkan hati, sehingga apa? Wudhunya kayak berasa diawasi. Mohon maaf, di sini guru agama yang mana, Pak? Ibu, Ustazah, guru agama. Kebayang lagi ujian wudhu, ujian praktek, diawasi sama guru agama kita. Bapak mau Ustazah bawa penggaris ya saya? Saya begitu soalnya. Gak bawa ya? Gak boleh? Udah gak boleh? Cumpu. Mohon maaf Bu, saya zaman saya sekolah, mohon maaf nih, saya madrasah, tangan saya dipukul sama guru saya gara-gara nggak mau ngafal Al-Quran. Sibuk ketawa-ketawa di kelas, penggaris kayu warna kuning 50 cm, tebalnya segini, itu dipukul ke kuku saya. Alhamdulillah, pukulan ketiga ada cairan keluar, kuku saya lepas. Anak zaman sekarang digituin, lapor polisi.
lapor polisi, enak aja guru mukulin lo. Saya pulang ke rumah, orang tua saya, mohon maaf, ayah saya, bapak saya petinju, atlet beliau. Orang tua saya petinju, beliau nanya dengan tangannya yang gede itu, beliau nanya, kenapa? Dipukul Pak. Sama siapa? Ustazah. Kenapa? Gak mau ngafal. Pah! Orang tua saya bangunin saya sholat subuh. Dulu saya, sorry ya, skateboard. Saya dari SD main skateboard. Bangunin saya sholat subuh pakai skateboard dibanting, dipukul ke sini. Artinya apa? Anak-anak zaman sekarang strawberry generation. Hanya bagus di luar, lembek di dalam. Dikit-dikit OVT, overthinking, kekhawatiran berlebihan, mental illness. Betul? Adik-adikku sayang, mohon maaf, dunia masih luas dan bukan masalahmu yang paling berat. Dan percayakan pada dirimu, engkau bisa melakukannya, bukan asbab karena dirimu, tapi kebergantungan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngajar di Genzi. Ada kajian, anak-anaknya teman-teman itu bikin kajian yang Genzi, yang International School. Saya ngajar ke mereka. Ada OVT, ada NVT, narsis yang berlebihan, overthinking, kemudian apa? Mental illness, kemudian apa lagi? Anxiety. Depresi maksudnya ke mental illness kan? Jajarannya OVT, depresi dia turunannya itu. Jadi kalian itu bisa berubah, bisa menjadi generasi kayak kami. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, jangan manja. Sekarang bersyukur kalian sekolah pegang handphone. Coba tanya orang tua kalian, kita dulu sekolah mana ada handphone, pager aja mahal. Bu ya, pager aja mahal zaman dulu. Telepon umum. Senakal-nakalnya anak dulu mah nyolong koin di telepon umum. Iya kan? Pakai sedotan. Iya kan? Kalian beruntung. Artinya apa? Apa yang sudah Allah berikan kepada kalian, tolong dijaga dan digunakan sebaik mungkin. Kalau pengen sholatnya khusyuk, yang tadi, dari wudhu hadirin hatinya, seolah-olah diawasi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika berwudhu, mukanya merah, kemudian keringat jagung. Sahabat bilang, ya Sayyidina Ali, kenapa engkau berkeringat? Apa kata beliau? Bagaimana aku nggak berkeringat sementara Allah dan Rasulullah SAW mengawasiku di depanku. Mengawasiku di depanku. Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada 3. Ini yang sering dilupakan. Bukan cuma para siswa yang melupakannya, orang tua juga melupakannya, orang umum melupakannya. Yang pertama rukun Islam, rukun iman, ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa yarak. Beribadah seolah melihat Allah. Kalau kita nggak mampu melihat Allah, maka rasakan Allah melihat kita. Wajar saja saat ini udah sholat masih maksiat. Kenapa? Nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hatinya nggak hadir.
Dalam sholat cuma Allahu Akbar, jasadiahnya sholat, hatinya nggak sholat. Rukun ihsan ini tolong diingat, tolong digarisbawahi. Kalau orang sudah menghadirkan hatinya dalam sholat, wallahil azim, wallahil azim, wallahil azim, akan Allah jaga orang tersebut mau dimanapun dia berada. Rukun ihsan adalah menghadirkan hatinya, hudrul qulub. Setelah itu apa? Yang kedua, hudrul qulub dari wudu. Yang kedua, menghadirkan hati ketika takbiratul ihram. Rukun sholat apa? Rukun sholat apa?